Halo, perkenalkan nama saya M. Taufikur Rahman Rais. Kali ini saya akan membahas tentang klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Kali ini saya akan mencontohkan klaim Malaysia atas Blok Ambalat. Yang pertama, dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat. Berdasarkan Undang-Undang Essential Power Ordinance yang disahkan pada bulan Agustus tahun 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1958 mengenai laut teritorial dan contiguous zone. Berdasarkan undang-undang tersebut, selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak peta Malaysia tahun 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Pada bulan yang sama, tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Selanjutnya, klaim Malaysia menurut ketentuan UNCLOS tahun 1982. Sebagai negara pantai, biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Karena alasan ini, seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari Pulau Sipadan Legitan karena Malaysia bukan merupakan negara pantai. Namun, di lain pihak, Malaysia menggunakan Pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorialnya, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dibenarkan, namun dalam penetapan landas kontinen antar negara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan kelanjutan tanah alamiah, tanah di atasnya, sehingga itu merupakan daerah landas kontinen suatu negara, dan juga harus diperhatikan perjanjian batas landas kontinen yang ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir, penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Menurut UNCLOS tahun 1982, menurut hukum laut internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tahun 1982, maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS tahun 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo yang padanya terdapat di antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berhak atas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal. Kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas zona ekonomi eksklusif, demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo, maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan utara adalah hak Malaysia. Tentu saja dalam hal ini perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan hal tersebut. Sedangkan untuk garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo pada lokasi lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berubah garis lurus mengikuti garis 4 lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Garis batas maritimnya sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan pembagian kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut ini belum ada atau disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada pasal 83 yang mengisyaratkan dicapainya solusi yang adil atau equitable solution ada pada ayat 1. Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara tuntut untuk berkreativitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa dengan tanda kutip adil tidak selalu berarti sama jarak dan equidistance, sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas.
Belum ada garis batas maritim yang menetapkan atau membagi kewenangan kedua negara tersebut. Meski demikian, pada landas kontinen atau dasar laut Sulawesi memang sudah terjadi eksploitasi sumber daya laut berupa pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002.